Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Nah, apa sih penegakan hukum itu? Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun sumber-sumber penegakan hukum yang berkeadilan yaitu yang pertama historis. Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia bersumber dari upaya penegakan hukum dan keadilan dengan tujuan negara. Yang kedua yaitu sosiologis. Secara sosiologis, menurut Gustav Reitbach, seorang ahli filsafat Jerman, dalam studi nomor Tokusumo tahun 1986, halaman 130, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian. Nah, yang ketiga yaitu politis. Secara politis, penegakan hukum yang berkeadilan bersumber dari lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan hukum. Yang pertama itu lembaga penegak hukum. Nah, lembaga penegak hukum artinya adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Di Indonesia sendiri yang termasuk lembaga penegak hukum adalah yang pertama yaitu kepolisian. Nah, kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Yang kedua yaitu kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tugas dari wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana, tetapi juga di bidang perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan kepentingan umum, serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Dan yang ketiga yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, sedangkan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili oleh undang-undang adalah hakim. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Bagian selanjutnya yaitu B. Lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini terdiri dari yang pertama itu ada peradilan agama. Nah, peradilan agama ini bertugas memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua itu ada peradilan militer, bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga ada peradilan tata usaha negara, yang bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dan yang keempat ada peradilan umum, yang bertugas sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Dalam menyelesaikan perkara-perkara wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan. Yaitu yang pertama ada pengadilan negeri, lalu ada pengadilan tinggi, dan yang ketiga ada pengadilan tingkat kasasi dan penasehat hukum.